Berita lain datang dari penyanyi Dewi Yul. Di usianya yang ke-42 tahun, Dewi Yul menggelar konser tunggalnya 23 Agustus mendatang di Ballroom Hotel Grand Melia, Jakarta. Konser Dewi Yul itu diberi tajuk Dewi Yul dalam potret pengalaman. Konsep acara konser itu sendiri digarap cukup unik dengan menampilkan kolaborasi seni musik, tari, dan teater yang berangkat dari tradisi kontemporer dan modern. Dalam penampilan itu Dewi Yul juga akan membawakan lagu-lagu hitnya dan Karena buat saya persahabatan itu lebih indah gitu, dan itu mungkin bisa lebih abadi ketimbang kita menjalin hubungan spesial. Sekali lagi suka sebagai sahabat saja, nggak lebih, nggak kurang. Tetapi kalau toh nanti perjalanan, mengarahkan kepada yang lain, ya saya nggak tahu. Sekarang, saya memang tidak ada perasaan apa-apa antara saya dengan Mbak Della. walau Della dan Fikri membantah kedekatan mereka sebagai hubungan asmara, tetapi mereka mengakui kalau mereka pernah bertemu dan jalan bersama. Nyawa aku ketemu sama dia cuma 2 kali. Terakhir itu karena mobil aku kan lagi di bengkel gitu, aku telepon-telepon sama Fikri, aku tanya, "Mas Fikri nganggur nggak?" "Nganggur deh, kenapa?" "Aku itu dong jemput dong lokasi syuting, mobil aku udah di bengkel." "Oh iya, yuk." Dijemput, udah itu juga rame-rame, aku ada nyokap, ada asistenku waktu itu sampai ke rumah, itu juga malam banget, terus di rumah kan nggak ada makanan gitu, ya udah akhirnya kita mampir suatu tempat di dekat rumah gitu. Itu juga nggak lama banget, cuma makan terus udah. Kita diawali oleh sebuah sebuah, kerjaan, artinya, sebuah profesional. Waktu itu, saya mengharapkan bahwa, Mbak Della itu bisa mengisi, event yang saya selenggarakan gitu. Ya karena faktor kebetulan aja ketika, Mbak Della menyediakan waktu, cuma ada waktu di lokasi syuting, untuk membicarakan event tersebut, ya saya datang ke sana. Kemudian faktor kebetulan juga memang mobilnya mogok gitu, dan jarak Jakarta mana Bogor mungkin ya, sangat jauh ya. Akhirnya, eee, dengan kalimat terpaksa mungkin dari Mbak Della minta supaya, saya bisa mengantarnya. Akankah kedekatan mereka itu menjadi hubungan serius seperti yang diduga orang saat ini? Kalau toh jadian saya nggak punya pertimbangan apa-apa, saya anggap bahwa itu semua ngalir aja. Saya nggak punya kriteria lain, apakah dia harus begini, harus begitu, enggak. Biarin ngalir apa adanya aja. Aku belum mikir ke situ tuh. Kayaknya nggak bisa jawab deh. Nggak bisa jawab, Pak, tolong. Dalam rangka memperingati ulang tahun tayangan paling bergengsi Cek dan Dicek yang kelima dan tabloid Cek dan Dicek yang keempat, Cek dan Dicek menggelar acara jumpa fans dengan bintang-bintang iklan sabun Lux, Dian Sastrowardoyo, Tamara Blazinski, dan Feby Febiola. Acara tersebut diadakan di kota Surabaya pada tanggal 11 Agustus mendatang, dan pada tanggal yang sama, Cek dan Dicek bersama BMW Seri 3 juga menggelar acara bertajuk Fun Slalom Drive. Selain di Surabaya, acara ini juga digelar di kota Bandung. Fun Slalom Drive ini dimeriahkan oleh kelompok Vokal Warna. Yang pasti sih itu launching produknya yang terbaru seri 3 dari BMW. Terus kita diajak slalom, nyobain itu mobil gitu loh. Apa sih? Slalom, salam damai. Itu shalom ya, salah. Slalom ya, maksudnya kayak itu loh, kayak kalau nyobain mobil terus muter-muter kayak gitu ya, kayak gitulah. Pada intinya sih hanya gitu aja. Terus kita nanti dada-dada, nyobain betapa nyamannya BMW seri 3 itu ya. Ini isu baru tentang Dimas Jayadiningrat atau Jadimas. Menurut desas-desus yang terdengar, sutradara muda ini tengah kasmaran dengan artis Nova Eliza. Kabarnya Jadimas dan Nova Eliza sudah sering jalan bareng di berbagai kesempatan. Bagaimana kebenaran rumor tersebut?
Simak pernyataan mereka kepada Cek dari Cek. Satu lagi isu asmara selebriti yang terdengar beredar di kalangan selebriti. Kali ini menyangkut sutradara video klip Dimas Jaya Diningrat atau J. Dimas. Ia dikabarkan dekat dengan bintang sinetron Nova Eliza. Tetapi saat dikonfirmasi berita itu, baik J. Dimas maupun Nova Eliza mengaku kaget dan langsung membantah. Mereka mengatakan kalau berita yang beredar itu tidak benar. Bingung deh dari mana lagi gosipnya kayak gitu kan. Cuman sekalian mau klarifikasiin aja bahwa gue nggak deket sama Jay, kita cuman temen aja gitu. Itu pun kita nggak pernah jalan sama sekali, nggak pernah jarang sekali telepon-teleponan tuh jarang. Kalaupun ketemu tuh nggak disengaja gitu. Kalau misalnya ada party apa gitu, kita suka ketemu di situ. Mungkin orang ngelihatnya lagi deket padahal sih enggak. Teman saya baru aja hari ini baca di koran ada satu koran dibilang saya suka jalan sama siapa Nova itu ya. Nah itu heeh, itu ke Plaza Senayan apa segala boro-boro. Saya tuh bulan ini saya tuh di Rex Cinema terus karena saya harus nyelesain skrip Jalangkung, Tusuk Jalangkung gitu. Jadi saya tuh baru ke Plaza Senayan kemarin. Jadi hari Minggu kemarin. Itu pun karena saya mau makan siang sama tim skrip ini karena udah terlalu judek banget sama ruangan ini gitu. Akhirnya yaudah kita pergi makan ke Plaza Senayan. Udah habis itu saya nggak pernah nggak pernah ke Plaza Senayan lagi. Tetapi kabarnya J. Dimas dan Nova pernah nonton bersama di sebuah bioskop 21 terkenal di Jakarta. Seingat gue nggak pernah janjian sama sekali sama Jay ya. Apalagi sampai nonton segala, sampai makan bareng gitu nggak pernah gitu. Makanya kok pas dibilangin ada gosip kayak gitu kaget juga gitu loh. Sekali loh. Cuman waktu pembukaan itu saya nggak tahu tanggal berapa tuh ya, lupa gitu. Cuma sekali aja itu aja gitu. Dan saya juga bingung ini kok bisa sampai di koran, ini salah saya apa gitu. Gitu. Jadi emang nggak ada apa-apa gitu. Walau mengaku sama-sama kaget saat diberitakan berpacaran, namun Nova Eliza mengakui kalau ia memang sering melakukan kontak dengan J lewat telepon. Itu juga ngomonginnya lagi sibuk apa, guenya juga lagi sibuk apa, dia nanya kayak gitu, dianya lagi ngerjain apa, gitu-gitu aja gitu. Nggak ada pembicaraan yang ngarang-ngarang ke situ tuh nggak ada, karena emang nggak ada gitu loh. Lalu bagaimana dengan J? Apa benar mereka sering kontak lewat telepon? Biasa aja, teleponan juga enggak. Sama sekali. Kalau saya sih orangnya kalau emang bener saya pacaran sama siapa, ya saya ngaku gitu. Kalau misalnya enggak, ya enggak gitu. Coba jangan dikulik-kulik, kalau emang enggak, emang bener enggak. Soalnya saya sih orangnya gitu-gitu aja. Pemirsa, berikut ini liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Tanggal 7 Agustus lalu merupakan hari yang membahagiakan bagi Yani Libes dan istrinya Ervi. Karena pada hari itu Yani dan Ervi dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Satria Gupala Erlangga Alifian. Nama itu dirancang khusus oleh Yani dan Ervi khusus untuk anak laki-lakinya. Ya, aku pertama mengucap syukur ya. Terima kasih aku bisa dapatkan anak laki-laki. Bersyukur kepada Allah, kami berdua ya. Elvi juga begitu. Ya, aku bahagia sekali ya. Maksudnya saya sebagai bapaknya, aku merasa udah ada bayang-bayangku gitu. Berita lain datang dari penyanyi Dewi Yull. Di usianya yang ke-42 tahun, Dewi Yull menggelar konser tunggalnya 23 Agustus mendatang di Ballroom Hotel Grand Melia, Jakarta. Konser Dewi Yull itu diberi tajuk Dewi Yull dalam potret pengalaman. Konsep acara konser itu sendiri digarap cukup unik dengan menampilkan kolaborasi seni musik, tari, dan teater yang berangkat dari tradisi kontemporer dan modern. Dalam penampilan itu Dewi Yull juga akan membawakan lagu-lagu hitnya dan juga beberapa lagu daerah. Apakah Dewi Yull yakin di usianya yang kepala 4 itu masih menarik perhatian masyarakat untuk menyaksikan konsernya? Saya ingin ini lebih pada spiritual pementasannya, bahwa yang tertutup itu tidak indah, bahwa yang sudah tua itu bukan tidak bisa memberi sesuatu yang bisa mengademkan. Mungkin
Kalau yang waktu muda atau anak yang muda-muda bisa menggembirakan. Saya tidak menggembirakan barangkali. Saya tujuannya ingin menedupkan, ingin mengademkan yang mendengar dan melihat penampilan saya gitu. Siapapun yang melihat saya bahagia. Itu kesuksesan buat saya.